diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk menyampaikan atau berbagi pemahaman dengan Bapak Ibu guru di sini tentang praktik baik atau pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan bagian dari aksi nyata program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat sekarang ini. Bapak Ibu, selamat datang di ruang diskusi sebenarnya di sini. Di sini saya tidak menggurui pada intinya ya, tidak mengajari, tetapi di sini kita berbagi, kita belajar bersama, berkolaborasi untuk saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif ini sendiri kami dari dalam program pendidikan guru penggerak itu berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita sudah sama-sama tahu siapa Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal dengan bapak pendidikan di Indonesia yang terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ingarso Suntolodo, Ingarso Mangunkaryo, dan Teguri Handayani gitu ya. Lalu di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu bertujuannya menuntun. Arti menuntun di sini adalah pendidikan itu memfasilitasi atau membantu. Yang dituntunnya itu adalah segala kodrat yang ada pada anak, supaya anak itu berkembang, tumbuh untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk bisa menjadi manusia sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat pada intinya. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi dasar untuk kurikulum Merdeka. Jadi, kurikulum Merdeka itu sebenarnya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid. Dan tugas kita sebagai guru itu hanya sebagai penuntun, sebagai among yang pada dasarnya kalau kita memberi anak merdeka belajar, kita menganggap anak itu diberi kebebasan. Akan tetapi kebebasan di sini dalam tanda kutip, anak tetap diberi kebebasan, tetapi tetap diberi arahan. Anak tetap dituntun, tetap diarah supaya tidak salah jalan. Jadi kita sebagai pendidik di sini, sebagai among, tugasnya memberi tuntunan agar anak itu menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Merdeka belajar seperti apa? Yang dimaksud dengan merdeka belajar di sini, anak itu bahagia, anak itu nyaman untuk belajar, anak itu tidak merasa dipaksa, tidak merasa diancam, ataupun tidak merasa dihukum untuk belajar. Dan di dalam anak itu belajar, kebutuhan anak itu terpenuhi. Itu yang dinamakan atau dimaksud dengan merdeka belajar. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid dalam kurikulum Merdeka itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil Pancasila. Pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita sebagai guru itu adalah ibaratnya sebagai petani. Petani itu adalah adanya bibit, dan jadi bibit anak-anak itu dia ibaratkan bibit entah itu jagung, entah itu padi. Lalu bibit itu kita semai atau kita tanam di lahan yang tersedia. Lalu setelah ditanam, bibit itu kita pelihara. Kita diberi airi sungai, diberi pupuk, gitu ya. Begitu juga anak-anak diberi perhatian. Bibit kalau sudah dasarnya bagus, ditambah dengan lingkungan yang baik, ditambah perhatian yang cukup, maka bibit itu tetap akan tumbuh dengan maksimal. Akan tetapi kalau bibitnya kurang baik, ditambah dengan lingkungan, meskipun bibitnya buruk misalnya, tapi lingkungannya baik, orang-orang yang memeliharanya itu pun baik, diberi perhatian yang cukup, maka anak itu pun bisa tumbuh menjadi lebih baik. Begitu juga sebaliknya, meskipun bibit itu buruk, lingkungan itu buruk, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu pun tidak terlalu memperhatikan, maka anak itu tetaplah menjadi buruk.
Ya, jadi Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan kita tuh sebagai petani. Apapun bibitnya, maka tugas kita sebagai guru itu adalah menuntunnya sesuai kodratnya, kodrat anaknya, dan didik anak itu sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah kodrat di mana mereka tumbuh, di mana mereka tinggal. Kalau kodrat zaman, ya di zaman apa mereka hidup saat ini gitu. Jadi kita tuntut anak itu sesuai kodratnya. Karena kita sebagai pendidik tidak, kodrat dasar anak secara lahiriah tidak bisa kita rubah. Akan tetapi tingkah lakunya bisa kita tuntut untuk anak berubah menjadi lebih baik. Di situ Ki Hajar Dewantara lebih menekankan seperti itu. Nah, selanjutnya berangkat dari paradigma atau dikenal dengan filosofis Ki Hajar Dewantara ini, modul selanjutnya dikenal dengan budaya positif. Di dalam budaya positif ini kita akan membahas beberapa materi dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Bagian-bagian ini akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk lebih memahami perubahan paradigma belajar, di sini kita mencoba untuk bermain peran terlebih dahulu. Saya minta tolong ada 2 orang yang mau membantu saya bermain peran. Ada yang bisa? Ya, Ibu Sri. Siapa lagi ya 1 orang? Ya, Ibu Patmi, silakan Ibu Patmi. Semuanya Pak. Nah, di sini yang menjadi A itu adalah Ibu Supatmi. Dan yang menjadi B itu adalah Ibu Sri Yuda. Nah, di mana yang A di sini adalah orang yang akan memegang sesuatu yang berharga di tangannya. Coba Ibu Patmi. Adalah sesuatu dari sini. Ya, terlalu besar itu. Kalau, Jadi permainannya di sini ada sesuatu yang berharga di tangan Ibu Supatmi. Lalu Ibu Supatmi genggam sekuat-kuatnya. Ya. Nah, setelah itu Ibu Sri Yuda mencoba untuk merayu Ibu Supatmi untuk membuka genggamannya. Intinya Ibu Sri Yuda itu ingin tahu. Pokoknya intinya Ibu Sri Yuda itu ingin tahu apa yang mau mengambil, apa yang digenggam oleh Ibu Supatmi. Nah, usaha Ibu Sri Yuda bisa apa saja, menggelitik, mengintimidasi, memberi bubit, apapun boleh dilakukan. Pokoknya Ibu Sri memujuk Ibu Supatmi ini, bagaimana caranya Ibu Sri Yuda itu mau tahu hal yang berharga ini apa. Ya, silakan Ibu Sri Yuda. Bisa dimulai. Ibu punya apa, Bu? Saya boleh tahu, boleh nggak saya melihat sesuatu yang berharga di tangan Ibu? masih belum boleh. Ibu ini guru yang profesional, guru yang berbakat, telah melaksanakan telah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Nanti dikasih reward oleh kepala sekolah, Bu. Sebelum dikasih reward, saya ingin lihat dulu apa yang Ibu pegang, biar ilmunya dapat juga dengan saya. Boleh, Bu? Masih belum, baby. Di situ ada pemaksaan, Bu. Dipaksa juga boleh, Bu. Seperti orang perampok dimarahi, intimidasi. Ibu Supatmi, ini yang ketiga, Bu.
saya meminta sesuatu yang berharga dari Ibu, dengan yang saya punya juga berharga, Bu. Jadi kita imbas. Boleh, Bu? Mau bertukar? Iya, kita tukar, Bu. Jadi kita sama-sama menikmati, kan sama-sama senang. Sepertinya belum sama nilainya, Bu. Oh, Bu. Intimidasi, Bu. Marahi, Bu. Hanya lembut ini, Bu, nggak bisa mesti. Ibu ini guru apa ini? Sudah saya kasih hati, mau kasih jantung lagi. Jadi sekarang mau ibu ini apa? Saya pecat dari sini. Atau saya pindahkan Bu ke topos? Sekarang Ibu pilih. Kasih saya barang berharga Ibu, sehingga saya nanti bisa bermanfaat, memberitahu dengan orang lain, atau Ibu saya pindahkan. Mau cara halus, Kang? Ya, mau cara halus atau cara kasar? Cara halus sudah. Kasih aja. Oh iya. Sebenarnya saya sangat takut dengan ancaman Ibu. Tapi ada, sebenarnya saya sangat teguh dengan pendirian saya, dengan yang saya pegang ini. Saya sangat menghargai Ibu sebagai rekan saya, sehingga upaya yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Saya sangat menghargai, sehingga saya bersedia untuk berbagi. Ibu boleh melihatnya. Ya, terima kasih Ibu Supatmi dan Ibu Sri Yuda. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu, dari bermain peran tadi, ada siapa yang bisa menyimpulkan? Sebenarnya yang memegang yang membuka kepalan tangan itu siapa? Supatmi. Iya, Ibu Supatmi. Lalu yang menggenggam tangan itu siapa? Ibu Supatmi juga. Jadi pada intinya yang memegang kendali untuk membuka atau menutup itu siapa? Ibu Supatmi. Jadi intinya di sini adalah yang memegang kontrol itu adalah Ibu Supatmi. Apakah Ibu Supatmi mengizinkan orang lain itu mengetahui apa yang ia miliki ataupun tidak, itu dikendalikan oleh Ibu Supatmi itu sendiri. Jadi pada dasarnya yang kesimpulannya itu adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, dan orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi di sini teori kontrol dari Dr. William Glasser ini meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, pertama, kita biasa menganggap bahwa kita seorang guru itu bisa mengontrol murid. Iya kan Bapak Ibu? Nah, pada dasarnya kita seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa memaksa murid itu untuk berbuat sesuatu. Jikalau anak itu sendiri memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jikalaupun anak itu berbuat sesuatu yang kita suruh, itu berarti dia yang mengizinkannya. Dan hal itu dilakukan karena anak itu memilih kontrol yang diberikan guru itu sebagai kebutuhannya. Jadi setiap apapun yang dilakukan anak itu pastinya memiliki tujuan.
Nah, jadi di sini ilusi guru mengontrol murid itu tidak benar gitu. Bahwa kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita pada dasarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Biasanya apapun seperti usaha Ibu Sri Juda tadi ya, apapun usaha yang kita lakukan dalam membujuk orang lain untuk berbuat sesuatu yang kita punya, itu adalah suatu bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu nanti kita akan menyadari bahwa dia akan mengontrol kita, dan kita bisa memutuskan apakah kita menolak bujukan itu ataupun kita menerima. Begitu juga anak bisa memutuskan bahwa ia menurut apapun kata kita sebagai guru ataupun tidak. Kalau dia menurut, misalnya mengikuti apa yang kita perintahkan, bisa saja suatu saat nanti dia akan bergantung. Untuk bisa melakukan sesuatu hal, anak itu akan bergantung bagaimana pendapat kita. Ya. Nah, selanjutnya juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mungkin saya sendiri ya, saya pernah melakukan hal ini. Karena kita sering menyalahkan siswa, jelas dia salah, lalu kita salahkan lagi. Dengan tujuan kita supaya anak itu sadar bahwa dia salah dan bisa lebih menguatkan karakter yang ia miliki. Ternyata tidak. Kritik yang kita berikan ataupun rasa bersalah yang kita berikan kepada anak itu adalah suatu usaha kita untuk membuat anak itu menuju identitas yang gagal. Kenapa? Karena anak itu akan merasa dirinya buruk, akan menilai dirinya itu negatif, dan anak itu akan mengembangkan dialog dirinya itu negatif gitu. Terus yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tanpa sadar merasa bahwa kita berhak memaksa anak-anak kita itu untuk berbuat apa yang kita inginkan. Pada kenyataan itu tidak. Kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk berbuat apa yang kita inginkan. Nah, dimulai dari teori kontrol ini, kita harus merubah paradigma belajar kita. Seperti materi kita tadi, merubah mindset kita. Kenapa? Menurut Steve Wan ini, kalau kita ingin maju, maka kita sedikit demi sedikit, perlahan, kita harus merubah pola pikir, cara pandang, kerangka untuk menilai, dan aspek apa saja yang kita nilai itu harus kita rubah. Apa yang kita rubah? Pertama, kalau secara stimulus respon kita merasa kebutuhan kita itu sama, pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Begitu juga anak di dalam kelas. Biasanya selama ini kita mengajar medianya sama, materinya sama, tapi pada dasarnya kebutuhan anak dalam belajar itu berbeda gitu. Itu berdasarkan teori kontrolnya seperti itu. Ya, jadi kita rubah dulu perubahan paradigma kita kepada anak-anak. Nah, selanjutnya dengan kita merubah paradigma kita, maka kita baru bisa memunculkan apa itu yang namanya disiplin. Di sini saya mau menanyakan, kalau ketika kita disebut kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Besar, ya. Taat aturan, apa lagi? Ketika kata disiplin disebut, maka apa yang terbayang di benak kita? Selain taat aturan. Mengerjakan sesuatu dengan tepat, patuh, gitu ya. Nah, karena kita menganggap bahwa anak-anak itu bisa belajar kalau anak itu disiplin, gitu ya. Jadi kata-kata disiplin ini selalu terbayang di benak kita itu adalah konotasinya negatif. Anak harus taat aturan, disiplin itu berhubungan dengan hukuman, ya. Karena selama ini disiplin itu terbayang itu gitu. Pada dasarnya, menurut Diana Gosen, bahwa disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Dan murid sebagai
mengikut, anak itu belajar, maka itulah yang dinamakan dengan disiplin. Jadi kita rubah makna disiplin itu menjadi yang positif gitu. Jadi supaya anak-anak itu tidak lagi menganggap disiplin itu adalah sebuah aturan ataupun hukuman. Karena untuk bisa menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa ia mengikuti suatu aliran itu. Maksudnya seperti ini, anak sekolah harus tahu tujuan dia sekolah itu untuk apa. Pernahkah Bapak Ibu bertanya ke anak itu kenapa mereka sekolah? Lalu jawabannya apa itu sih? Belajar. Jawaban anak selalu itu. Apa tujuan kamu sekolah? Katanya belajar. Apa itu belajar? Anak selalu mengatakan menuntut ilmu. Sebenarnya tujuan sekolah itu tidak hanya sekedar belajar. Mereka harus tahu mereka belajar untuk apa. Kenapa? Ketika anak sudah memiliki tujuan yang jelas, maka akan muncul di dalam dirinya itu adalah motivasi atau semangat dalam dirinya untuk mencapai tujuan itu. Itu dinamakan dengan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan, kalau tadi kita membahas tentang merdeka belajar, maka di dalam suasana kemerdekaan, maka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin kuat di sini disebut dengan self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang akan mewajibkan atau kita sendiri yang berusaha keras untuk kita berbuat sesuatu itu berdasarkan karena kita, bukan karena orang lain. Itu dinamakan dengan disiplin diri. Nah, disiplin positif ini, jadi disiplin diri itu ya Bapak Ibu adalah disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsiknya, motivasi yang berasal dari dalam. Jadi disiplin itu ketika kita mengetahui tujuan apa, misalnya anak sekolah punya tujuan itu bisa bentuk cita-cita. Ketika anak sudah memiliki tujuan, maka dia akan tahu bahwa untuk menggapai cita-cita itu apa yang dia harus perbuat. Itu dinamakan dengan disiplin. Itu anak itu belajar. Kalau saya ingin jadi tentara, apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi ketika anak itu sudah memiliki disiplin di dalam dirinya, maka anak itu sudah bisa membangun kepercayaan diri. Anak bisa mengetahui potensi apa yang ia miliki, sehingga ia bisa mencapai tujuan yang ia punya. Dan juga ketika anak sudah memiliki disiplin diri, dia juga bisa mengontrol sikap-sikapnya, bersikap baik, atau untuk bisa mencapai tujuan itu anak itu harus belajar. Kalau belajar di sekolah mereka harus apa? Harus patuh dengan guru, ya, tugas harus dibuat, gitu. Itu timbul secara sadar mereka sendiri, gitu. Nah, usaha kita sebagai guru itu yang harus kita lakukan. Usaha keras itulah yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan disiplin positif itu di dalam diri anak. Kenapa? Ketika disiplin atau motivasi itu muncul di dalam diri mereka sendiri, itu akan bertahan lama. Tapi kalau disiplin anak berasal dari kita guru, dari motivasi keluar, maka itu akan hanya sebentar. Ya, disiplin positif ini tujuannya untuk menciptakan anak itu berkarakter, anak itu santun, jujur, dan juga bertanggung jawab. Nah, setelah disiplin positif ini, ada tiga motivasi perilaku. Pastinya kita manusia untuk berbuat sesuatu itu pasti punya alasan. Pertama, apakah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau kita mengerjakan sesuatu itu hanya untuk sebuah imbalan, atau untuk mendapatkan penghargaan, atau juga kita melakukan sesuatu itu karena kita menghargai diri kita sendiri, karena kita merasa kita punya nilai dan kita percaya nilai yang kita punya, maka baru kita berbuat. Berarti menghargai diri sendiri. Dan kita berbuat sesuatu itu karena kita inginkan, bukan orang lain. Jadi kita sebagai seorang guru, bagaimana cara menimbulkan disiplin positif itu
sehingga anak sekolah, anak belajar, anak buat tugas itu karena mereka inginkan, karena mereka yang menghargai diri mereka sebagai seorang pelajar. Jadi anak itu tidak buat tugas karena dipaksa, tidak buat tugas karena diancam gitu. Jadi 3 motivasi perilaku ini, yang ketiga ini yang harus kita usahakan ada di dalam diri anak. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu, butuh waktu. Tidak juga mudah membalikkan telapak tangan, itu tidak. Butuh proses, butuh waktu. Dan juga karena kita di sekolah besar, banyak orang, banyak pemikiran. Dari sini yang harus bekerja itu adalah semua kita. Tidak hanya misalnya meskipun saya menjadi calon guru penggerak, hanya saya saja yang bekerja, tidak. Untuk menerapkan hal ini adalah kita bersama. Sehingga budaya positif atau disiplin positif itu bisa tumbuh di sekolah kita. Lalu motivasi perilaku manusia ini ada terbagi menjadi 3. Ada hukuman, ada penghargaan, ada terakhir adalah restitusi. Hukuman, kita tahu hukuman. Hukuman itu pastinya bersifat fisik, juga bersifat bisa verbal. Ya, kalau hukuman itu bersifat fisik, pastinya nampak gitu, kelihatan secara fisik. Kalau verbal, kenanya imbasnya ke psikisnya, mentalnya. Dan hukuman ini bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Dan hukuman ini murid tidak dilibatkan. Contohnya, anak yang sering kita lakukan, kalau anak berbuat salah, kita hukum bersih WC misalnya. Ya, itu hukuman yang secara tiba-tiba ada. Dan yang menentukan hukuman itu adalah kita sebagai guru. Anak tidak kita libatkan, mereka hanya harus patuh saja. Itu bentuk contoh hukuman. Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi ini termasuk disiplin positif yang berbentuk terencana dan sudah disepakati. Dan konsekuensi ini adalah sesuatu yang umum dan dapat diukur. Contohnya, kalau dengan saya belajar di lab, kalau tidak sudah 3 kali tidak bawa contoh atau tidak bawa tugas, maka mereka harus keluar lab. Itu bentuk konsekuensi. Dan konsekuensi ini terjadi antara guru dan murid. Ya, antara guru dan murid kita buat kesepakatan lah intinya. Ketika mereka berbuat salah, apa yang harus mereka lakukan. Dan konsekuensi ini pada dasarnya tetap membuat murid itu tidak nyaman. Ya. Selanjutnya ada bagian dihukum oleh penghargaan. Saya juga baru mengetahui setelah mempelajari modul di guru penggerak ini. Ternyata penghargaan itu bisa juga bentuk sebuah hukuman untuk anak. Kenapa? Dalam jangka panjang, sebuah penghargaan itu bisa menjadikan anak itu ketergantungan. Anak berbuat sesuatu itu hanya bergantung hanya untuk mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan itu juga tidak efektif. Kenapa? Ketika penghargaan itu kita beri kepada waktu yang tidak tepat, maka dia tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kenapa? Misalnya seseorang melakukan sesuatu hal karena mengharapkan adanya imbalan atau penghargaan tadi, akan tetapi penghargaan itu tidak kita berikan, maka bisa merusak hubungan kita dengan mereka. Ya, penghargaan itu juga bisa menghukum, dan juga penghargaan itu membuat motivasi di dalam diri anak untuk berbuat atau melakukan sesuatu itu menjadi berkurang. Nah, ini contoh tabel bagaimana kita bisa mengantar anak menuju identitas yang sukses, yaitu melalui disiplin positif tadi. Itu bisa melalui konsekuensi dan restitusi. Dan untuk hukuman ini kalau bisa kita hindari atau dihilangkan sama sekali. Kenapa? Karena hukuman ini jatuhnya membawa anak ke identitas yang gagal. Ya Bapak Ibu, selanjutnya restitusi. Restitusi inilah yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi anak kita
pastinya. Ada yang berkelahi lah, ada yang berbohong lah, dan sebagainya. Dan disiplin positif yang ditawarkan itu adalah secara restitusi. Anak tidak dihukum, anak tidak juga diberi konsekuensi, tapi diajak untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalah yang ia temukan. Dari masalah yang ia perbuat, anak itu diajak bagaimana cara menemukan solusi dari masalah itu. Itu dinamakan dengan restitusi. Dan restitusi ini juga adalah sebuah proses yang kolaboratif atau sebuah proses secara bersama-sama, membantu anak berpikir, belajar dari kesalahannya, lalu berpikir dari kesalahan yang ia perbuat itu nilai apa yang ia dapat dan pengalaman apa yang ia dapatkan. Nanti akan kita bahas secara khusus apa itu restitusi. Nah, setelah adanya motivasi perilaku tadi menyebutkan bahwa setiap tingkah laku anak itu pasti punya tujuan, ya. Apapun tingkah laku anak pasti dia punya tujuan. Tujuannya itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena dasar menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Sesuai dengan teori kontrol tadi ya, bahwa yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, ketika kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang kita butuhkan, maka kita bisa menciptakan perubahan perilaku yang positif. Ya, pastinya dengan cara-cara yang positif juga. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Pastinya itu adalah rumah, makanan, baju, tempat tinggal, uang pastinya. Dan juga kebutuhan selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan anak untuk diterima, kebutuhan anak untuk merasa disayangi. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Anak itu butuh bebas seperti belajar. Anak itu sebenarnya anak itu bosan belajar terus di kelas. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu, kita ciptakan anak itu bebas memilih. Bagaimana proses belajar yang menyenangkan untuk mereka. Selanjutnya itu ada kesenangan. Dan anak itu belajar harus senang, harus nyaman, karena anak butuh fun gitu ya. Sama kayak kita manusia, kita butuh fun. Terus ada kekuasaan. Jadi kebutuhan dasar kita juga ada kekuasaan atau dinamakan dengan power di sini. Nah, sampai di sini setelah adanya kebutuhan dasar tadi, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar anak itu apa dalam belajar, maka langkah selanjutnya yang bisa kita terapkan itu adalah keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak kenapa harus keyakinan bukan peraturan kelas? Ada? Nah, kalau kenapa tidak peraturan? Karena peraturan itu identik dengan sebuah hukuman. Ketika aturan itu dilanggar, anak akan dihukum. Ya, akan tetapi kalau keyakinan, seseorang itu akan lebih tergerak untuk dan bersemangat untuk menjalankan sesuatu yang ia yakini gitu. Apa yang ia yakini di dalam hatinya itu yang dia perbuat. Itu makanya di dalam disiplin atau budaya positif ini disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat tujuannya itu adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, kenapa berpihak kepada murid? Karena anak diajak untuk berkomunikasi, bertukar pendapat dengan kita. Karena keyakinan kelas itu hasilnya dari diskusi bersama, gitu. Dan keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan disiplin positif. Kenapa? Karena di keyakinan kelas ini, semua kata-kata yang kita buat itu adalah kata-kata yang positif.
Dan juga keyakinan kelas ini memunculkan keterlibatan murid untuk menentukan kualitas pembelajaran yang mereka impikan. Ya, bisa dilihat. Nah, di sini adalah contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam menerapkan keyakinan kelas. Ketika bercurah pendapat dengan anak, maka kita akan tahu bahwa anak itu dalam belajar terkadang mereka butuh seperti di sini. Mereka butuh untuk belajar dengan santai. Mereka butuh mendapatkan penjelasan yang detail. Ya, di sini, ya, apa? Oh ya. Terus dengan bercurah pendapat seperti ini, kita akan tahu apa keinginan anak. Ya, dalam menentukan keyakinan kelas ini, anak dibagi kertas tanpa ada nama, tanpa ada identitas. Kenapa? Karena biasanya anak tuh kalau sudah ditulis nama kadang agak takut untuk mencurahkan pendapat. Jadi di sini kita bebaskan mereka untuk menulis apa saja yang mereka inginkan. Maka dengan itu kita akan tahu apa kehendak mereka dalam belajar. Ada juga mereka kadang cemburu kalau anak yang tidak buat tugas itu kita abaikan saja. Maka mereka akan membuat guru tuh memberikan sanksi kepada orang yang tidak membuat tugas misalnya. Itu ada. Lalu dari semua curah pendapat anak-anak lalu ditempel di depan, itu dipanjangkan satu persatu. Tujuannya apa? Ketika kita membacakan apa yang mereka tulis, mereka akan merasa dihargai. Mereka akan merasa pendapat mereka itu memang dibutuhkan. Ya. Dan juga di keyakinan kelas ini biasanya yang ditulis anak itu kebanyakan hampir sama. Lalu secara bersama-sama juga, secara berkolaboratif juga, kita akan menyimpulkan dari mereka buat, ya, dengan kata-kata yang positif pastinya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, itu dari di 10 IPS 1 dan 10 IPA 2. Sebenarnya 5 kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya masing-masing. Pastinya di keyakinan kelas ini yang pertama kali kalau dengan saya itu adalah hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Kenapa hadir tepat waktu? Karena ketika di sini kami membahas bahwa telatnya itu hanya 5 menit. Karena kita bisa bisa memperkirakan ketika kita berjalan dari ruang guru ke kelas, mereka berjalan dari kelas ke lab, butuh berapa menit. Jadi kita toleransi mereka telatnya seperti berapa menit gitu. Dan alhamdulillah dengan keyakinan kelas yang dibuat, secara tidak langsung mereka akan tersadar sendirinya. Bahkan anak-anak yang sebelumnya yang gimana seperti itu ya. Contohnya dari IPS 1 itu yang sering terlambat dengan saya itu dari Ihsan, Rafika, Piko, ada satu lagi itu siapa namanya. Akan tetapi setelah membuat keyakinan kelas secara tidak sadar, itu membuat mereka berubah. Setidaknya ada hal pertama yang berubah dalam diri mereka itu adalah tepat waktu. Karena mereka meyakini, wah saya sudah buat keyakinan kelas dengan Ibu Dewi, lalu saya harus masuk jam sekian, telatnya tidak boleh lewat dari 5 menit. Gitu. Begitu juga dengan keyakinan kelas lainnya, seperti membuat tugas harus maksimal, tidak boleh asal-asalan, dan saling menghargai. Ketika ada yang berbicara, maka yang lainnya diam. Ketika keyakinan kelas ini dilanggar, maka kita perlu tinjau ulang keyakinan kelas itu. Contohnya, kalau saya di dalam lab ini, ketika saya menerangkan anak itu berbicara, maka akan saya panggil 10 IPS 1. Kalau ada yang berbicara, bagaimana keyakinan kelas kita? Mereka akan menjawab. Ketika mereka akan ingat kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi pentingnya ada keyakinan kelas. Dan budaya positif itu bisa muncul di sekolah kita ketika kita seluruh guru bisa menerapkan keyakinan kelas ini. Ketika keyakinan kelas ini terbentuk, maka pada akhirnya nanti akan terbentuk bagaimana keyakinan sekolah. Ya, itu adalah merupakan salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Kenapa? Karena anak kalau dinamakan dengan peraturan, anak itu takut.
tidak boleh bawa HP. Pada dasarnya peraturan itu tetap mereka langgar. Tetapi perlahan-lahan kalau kita buat hal-hal yang dengan keyakinan kelas, itu adalah sesuatu yang mereka yakini gitu. Dengan harapan berproses mereka bisa meyakini apa yang mereka buat itu misalnya tidak boleh bawa HP, itu harus sadar dengan sendirinya dalam diri mereka. Karena mereka yakin bahwa HP itu bisa mengganggu belajar gitu. Jadi pentingnya keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk budaya positif. Kalau bisa kita sebagai guru tidak bisa hanya saya sendiri, tetapi seluruh kita, seluruh komunitas sekolah bisa berbuat demikian, membuat keyakinan kelas pada suatu akhirnya nanti bisa menjadi keyakinan sekolah gitu. Lalu ada posisi kontrol. Di sini membahas tentang teori kontrol tadi. Ada 5 posisi kontrol. Pertama itu sebagai penghukum. Pastinya saya dan juga Bapak Ibu pasti pernah berbuat hal ini ya, menghukum anak, entah itu secara fisik, entah itu secara verbal gitu. Lalu membuat orang merasa bersalah, dan ini juga sudah sering kita praktekkan ke anak. Membuat rasa bersalah ini biasanya susah kita identifikasi, karena biasanya kita membuat anak itu merasa bersalah, nada bicara kita lembut nih ya. Meskipun nada bicara kita lembut, tetapi kata-katanya menyelukit gitu kan. Itu ternyata tidak baik posisi kontrol demikian. Kenapa? Penghukum dengan membuat orang merasa bersalah di sini, dampak ke anak itu bisa negatif. Anak bisa merasa dendam dengan kita, anak bisa merasa benci, gitu ya. Lalu ada posisi kontrol itu sebagai teman. Teman di sini posisinya bisa 50-50 gitu ya. Karena teman di sini kalau sudah terlalu dekat dengan anak, terkadang anak melunjak. Gitu. Lalu ada posisi pemantau. Terakhir ada posisi manajer. Ya, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Meskipun terkadang mungkin sulit kita terapkan, tetapi bukan hal yang tidak mungkin untuk kita terapkan, gitu ya. Nah, di sini dari kelima posisi kontrol itu, yang paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi dalam restitusi tadi ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Pernahkah Ibu mengenal restitusi? Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi ini, posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sebagai seorang manajer. Ya, ada 3 langkah dalam menerapkan restitusi ini, yaitu pertama adalah menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas ini yaitu ketika anak berbuat salah, anak jangan langsung disudutkan gitu. Karena anak sudah berbuat salah, pada pastinya identitas itu gagal. Dia tahu dia salah gitu. Dan kita sebagai seorang guru, posisi kita lah sudah gagal, jangan digagalkan lagi gitu maksudnya. Tapi stabilkan dulu identitasnya. Dengan bisa kata-kata yang kita pilih, misalnya dia berkelahi, oh tidak dia sendiri yang berkelahi, masih banyak orang lain juga yang berkelahi, ya. Lalu apa? Setelah menstabilkan identitas itu, ada validasi tindakan yang salah. Karena setiap perbuatan anak itu pasti punya alasan, gitu ya. Jadi alasan inilah yang perlu kita validasi dulu, kenapa dia berbuat. Setelah validasi, ada itu menanyakan tentang keyakinan. Karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Contoh nyatanya kalau saya hal kecil ya Bapak Ibu, saya di sini tidak menggurui karena secara pengalaman saya untuk berhadapan dengan anak itu sangat sedikit. Karena semenjak kurikulum 2013 saya hanya bertemu anak kelas 10. Tetapi Bapak Ibu mendampingi perkembangan anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tahu bertumbuh kembang anak itulah tahu Bapak Ibu.
Bu gitu. Dari kelas 1 seperti apa, kelas 2 seperti apa, lalu kelas 3 seperti apa. Saya di sini hanya berbagi pemahaman idealnya itu seperti apa. Karena yang kami dapatkan seperti ini gitu. Dan wajib untuk dibagikan gitu ya. Tadi kalau kita sudah menanyakan keyakinan, contohnya saya pikir ya, di lab ada keyakinan kelas kami tidak boleh makan di kelas, tapi boleh minum. Lalu ada anak yang membawa makanan itu kuarci kemarin itu. Ya, kuarci, laki-laki, 10 IPS 2. Lalu anak itu tahu dia salah, malu di hadapan teman-temannya. Jangan uni bawa uni ini misalnya. Anak tuh langsung down. Tapi saya mencoba mempraktekkan ini gitu. Stabilkan dulu identitasnya. Dengan bertanya, kelas kotor ya, ternyata ada sampah kuaci. Kenapa bisa ada sampah kuaci? Kata saya. Dia menyadari, oh maaf Bu, kemarin saya yang bawa kuaci katanya. Lalu saya validasi tindakan mereka gitu. Kenapa kamu membawa kuaci? Ternyata alasannya karena belajar jam terakhir ngantuk Bu katanya. Supaya tidak ngantuk jadi kami bawa makanan gitu. Lalu saya tanyakan lagi, dari perbuatan kamu itu keyakinan kelas mana yang kamu langgar gitu. Keyakinan kelas untuk tidak bawa makanan Bu gitu. Terus saya tanyakan lagi, kalau sudah kamu yakini itu salah, apa yang harus kamu perbuat? Maka di dalam restitusi ini, anak itu berbuat salah, kita menuntun anak itu menemukan solusi dari dirinya sendiri gitu. Kita hanya bertanya saja sampai solusi itu terlontar dari mulut mereka. Oh, minggu depan saya tidak akan bawa makanan lagi Bu. Kalau saya lapar, saya akan izin untuk permisi ke kantin, seperti itu contohnya gitu ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu akan mendukung segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Memang tidak mudah, apalagi kalau membahas, kalau Pak Agus masalahnya berat, kalau kita hanya ecek-ecek di kelas gitu ya. Tetapi secara teori penerapannya segitiga restitusi ini bisa kita terapkan gitu. Meskipun tidak langsung sukses sekali aplikasi gitu, tetapi seiring berjalan waktu ketika kita berproses, dan tidak hanya bisa Pak Agus saja yang menerapkan ini, tetapi seluruh kita menerapkan ketika anak bermasalah, kita coba menerapkan dengan segitiga restitusi gitu. Supaya apa? Supaya hidup budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya? Karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi bagaimana kita melakukan restitusi itu, anak belajar dari kesalahannya. Dan restitusi itu memperbaiki hubungan. Misalnya anak itu berkelahi, bagaimana caranya dengan langkah restitusi, anak itu memperbaiki hubungannya dengan kawannya yang berkelahi itu gitu. Restitusi itu berupa tawaran, dan dia bukan berupa paksaan. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Misalnya yang mendasari anak berbuat tindakan yang salah itu apa? Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya gitu. Jadi itu tugas kita sebagai guru, bagaimana cara kita menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu adalah salah satunya itu adalah dengan mencari kebutuhan dasar anak itu apa di dalam belajar. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan anak di dalam belajar, barulah kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Anak itu belajar dengan nyaman, anak itu belajar dengan bahagia, supaya tidak ada lagi anak-anak yang bolos di jam kita misalnya. Supaya tidak ada lagi anak-anak yang lawan kita sebagai guru gitu contohnya. Itu intinya gitu. Dan pada pastinya terakhir itu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi anak ketika sudah berbuat salah, mereka tidak disudutkan oleh kawan-kawannya.
ketika ia sudah belajar dari kesalahan yang ia perbuat, maka ia akan memiliki karakter yang baru dalam dirinya, sehingga oleh kawan-kawannya dia tetap diterima. Seperti sini, iya, bukan juga menyalahkan guru Bapak. Ya, lalu ketika identitas anak itu, misalnya seperti ini, kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil ke sini misalnya? Lalu dia jawab tahu Bu, kenapa ya? Nah, lalu anak itu akan menyebutkan kesalahan yang sudah ia perbuat, gitu. Nah, kemarin saya berbuat seperti ini misalnya gitu kan. Lalu tugas kita dalam menstabilkan identitasnya, pada ini jangan disalahkan gitu. Baiklah misalnya. Terus setelah menstabilkan identitas di sini, ada validitas tindakan yang salah. Di sini kita mau validasinya. Artinya validasi di sini adalah menanyakan kesalahannya, menanyakan alasan anak berbuat salah itu kenapa, gitu. Ya, nah, setelah kita validasi, baru terakhir nanti kita tanyakan keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar, gitu. Nah, di dalam menanyakan keyakinan kelas inilah, maka kita akan menemukan solusinya, membahas bersama dengan anak tersebut solusi apa yang bisa kita terapkan dari masalah yang ia temui, gitu. Jadi tujuan akhir dari penerapan segitiga restitusi ini adalah anak lebih memiliki nilai karakter yang lebih baik lagi, gitu. Misalnya anak itu lebih bertanggung jawab, anak bisa lebih jujur, gitu. Pastinya kalau pengalaman Bapak Ibu itu lebih luar biasa daripada Dewi, gitu. Apalagi Kak Agus, gitu ya. Anak lebih segar dan bagus daripada Dewi, gitu. Ya, kenapa? Wajah kita Bapak Ibu ternyata oleh anak itu ada pengaruhnya, gitu. Kalau rasanya, wah Ibu kok rasanya bisa dilalui saja, ya mereka lalui, gitu. Ya, itu makanya terlalu dekat dengan anak tidak bisa, terlalu jauh dengan anak pun tidak bisa, gitu. Kenapa? Karena anak kita sekarang itu adalah di usia anak membutuh sedang proses menciptakan identitas diri yang sebenarnya, gitu. Puberitasnya itu sedang memuncak, gitu. Jadi anak itu dikekang juga tidak bisa, dilembekkannya juga tidak bisa, gitu. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira, gitu. Dan ya, oke Bapak Ibu, mungkin sekian pemaparan dari saya siang hari ini. Jika ada tanggapan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Pemateri Dewi Megawati MPD telah memberikan pemaparan yang cukup luas, sehingga rasanya kami ini serasa-rasa menjadi guru yang terhebat lah,
Ya, terima kasih Ibu. Nah, dari mendengar pemaparan Ibu tadi, memang Bu ya, seorang guru ini, bapak-bapak, ibu-ibu adalah pewaris para nabi. Jadi ya, sebagai teladan, namanya pewaris para nabi, Nabi Muhammad ini tidak ada mau nabi ini ada yang 26 Pak. Kalau ada 26-nya guru. Iya Pak. Sehingga menjadi teladan dan setelah mendengarkan ini tadi sungguh sangat bagus sekali. Pada intinya adalah guru ini harus bisa mengontrol diri. Intinya di situ tadi ya. Pokoknya kalau itu materi agamanya ada itu Bu di kontrol diri. Memang ada ayat yang menjelaskan, hadisnya juga. Memang seperti itu Bapak Ibu, kita harus ikhlas. Ini adalah profesi kita. Kitalah yang memilih, kata Ibu Sineli tadi. Mengapa Anda memilih sebagai seorang guru? Inilah konsekuensinya. Tapi harus bukan belajar ya mengontrol diri, berarti harus mengontrol diri, selalu mengontrol diri kita, jangan ke yang negatif, gurunya ya. Nah, anak-anak itu tidak boleh disalahkan, karena kita teladan tadi, orang tua tadi, jadi orang tua itu adalah tugasnya yang mendidik, membimbing. Tapi lebih dari itu Bu Dewi, ya kita belajar Pak ya, Bapak Ibu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, itu memang ajaran dari Rasulullah SAW. Tapi satu Bu Dewi, kami ini adalah manusia biasa yang selalu dari salah dan dosa, hilaf, kontrol diri kadang hilang, lenyap ditelan perbuatan anak-anak. Gimana nih Bu Dewi menurut Anda sebagai pemateri? Ya saya rasa cukup. Ada tambahan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau ada saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri atas tanggapannya. Ya, kita sebagai manusia biasa pastinya tidak lepas dari hilaf, salah ya Ibu Sri ya, karena kita tidak manusia sempurna. Di sini materi ini ya Ibu Sri secara idealnya seperti ini. Meskipun secara praktek kita di lapangan itu jauh dari ini, tetapi kita harus yakin bahwa teori ini secara perlahan-lahan kita harus yakin bahwa ketika kita mempraktekkan secara idealnya seperti ini, insya Allah itu bisa berhasil Ibu Sri kita. Ya, kenapa? Karena seperti dinyatakan tadi bahwa kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun kita. Anak itu dituntun supaya tidak salah arah ya. Karena seperti materi tadi kita juga ya, yang merubah pola pikir kita itu yang paling besar itu adalah lingkungan kita. Lingkungan. Apalagi anak-anak kita SMA yang pola pikirnya dalam masa puber, dalam proses penentuan jati diri yang sebenarnya. Jadi anak sedang banyak tingkah gitu. Memang tidak mudah Ibu Sri, tapi kita harus yakin kita bahwa segitiga restitusi ini bisa kita terapkan perlahan-lahan. Dan kontrol diri itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol anak ya Bapak Ibu, itu intinya. Anak tidak bisa kita kontrol, tetapi kita bisa menuntun anak untuk merubah perilaku, itu bisa. Bagaimana caranya? Ya itulah kembali ke dalam diri kita. Kalau ada anak masalah, mungkin bisa kita terapkan dengan segitiga restitusi ini. Berulang kali saya ucapkan memang tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi berproses. Meskipun lama, tapi berproses. Dan itu tidak bisa hanya Ibu Sri saja, tidak bisa hanya Pak Agus saja yang menerapkan, tetapi seluruh kita guru yang ada di SMA Negeri 5. Sehingga muncullah budaya positif di SMA Negeri 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri sudah memberikan waktu dan kesempatan, walaupun tadi katanya sudah mepet waktu udah mau habis gitu kan. Dari yang disampaikan pemateri, alhamdulillah dari tadi saya tidak tahu bahwasanya kita selaku seorang guru itu banyak cara yang bisa kita pilah-pilah untuk menumbuhkan karakter yang positif pada anak-anak didik kita. Jadi hari ini saya tahu gitu ya. Paling tidak lebih kurang tadi ada segitiga itu tadi ya.
Nah, saya menangkap di sini Ibu Dewi, yang saya tangkap di sini saya baru paham ternyata di antara beberapa hal itu yang bisa kita berikan, andai kata anak kita melakukan sebuah pelanggaran, di situ ada berupa restitusi, itu yang paling saya setujui. Saya berpikir di sini gini, andai kata dulu beberapa tahun waktu saya duduk di bangku SMA dulu, saya pernah guru saya memakai metode restitusi, saya yakin sampai hari ini saya menjadi orang yang jago matematika, rajin, saya yakin seperti itu. Kenapa? Ini pengalaman pribadi. Waktu saya duduk di bangku SMA, boleh tanya dengan orang tua, dari SD, SMP, saya orang yang paling cinta dengan matematika. Setelah pengalaman saya duduk di bangku SMA, setelah saya kena mistar panjang di badan saya karena dihukum oleh guru matematika saya dengan hukuman yang salah, ketika mengenai fisika saya down. Semenjak dari itu sampai hari ini, sampai sekarang pun saya benci dengan hitung-hitungan. Bukan matematika saya benci, hitung-hitungan pun saya benci. Seperti itu. Andai kata waktu itu ada restitusi, mungkin saya tidak seperti itu sampai hari ini. Seperti itu. Itu pengalaman gitu ya. Nah, mudah-mudahan pengalaman itu tidak menjadi perilaku yang negatif yang terus berulang untuk kita selaku sesuatu yang Allah pilih. Kita guru ini adalah orang-orang terpilih loh. Tidak semua manusia bisa menjadi guru, gitu ya. Guru ini adalah orang-orang terpilih seperti kata Ibu Sri tadi, untuk mengarahkan ke depannya manusia itu menciptakan manusia yang berkarakter yang positif ke depannya. Seperti materi Ibu Dewi tadi yang bisa menentukan benih padi itu yang berhasil menjadi padi yang layak panen atau tidak layak panen, seperti itu ya. Sebagaimana tadi materi yang pertama tadi juga mengatakan bahwasanya guru ini kalau dia betul ke depan positif maka akan menghasilkan amal jariah yang berkesinambungan sampai akhirat kelak. Andai kata kita guru salah, maka nanti kita juga yang akan menimbulkan adanya bukan amal jariah tapi dosa jariah yang akan berkepanjangan yang akan mengantarkan kita ke jahanam, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi pertanyaan saya kepada Ibu Dewi, tadi sudah saya lihat praktek restitusi yang dilakukan Ibu Dewi bersama anak-anak. Nah, ini pengalaman saya juga pernah belajar gitu, sharing-sharing, mungkin saya nggak tahu waktu itu apa restitusi atau tidak, tapi hampir lebih kurang mirip. Ternyata setelah saya lakukan Bu Dewi, dengan konsekuensi yang kami lakukan dengan anak, setelah 1 kali dia langgar, berikutnya dia melanggar lagi gitu. Nah, kira-kira sebagai bahan pembelajaran ke depan, apa yang harus kami seorang guru gitu lakukan? Ada kata pelanggaran ini dilakukan berulang-ulang gitu. Apakah harus merubah dan sebagainya? Itu saja pernyataan saya dan lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Eni atas tanggapan dan pertanyaannya. Pertanyaan itu tidak hanya dari Ibu Eni sendiri gitu ya. Sebenarnya pertanyaan itu juga ada di dalam diri kami gitu. Saya juga menemukan restitusi ini adalah selama pendidikan guru penggerak. Boleh ditanya dengan Pak Pati, nanti ada paham ada praktek. Betul pertanyaan, kenapa tidak dari dulu ya kita diajarkan ada restitusi seperti ini gitu. Kenapa baru sekarang gitu? Ya, karena kita hidup berproses, berzaman berubah, maka di sini baru bertemu yang namanya restitusi. Memang restitusi ini idealnya seperti ini ya Bu Eni gitu. Pak, dan kalau bilang guru kami di program pendidikan guru penggerak ini bahwa restitusi ini lambat laun berproses pasti berhasil. Kenapa dinyatakan pasti? Karena anak itu kita ajak untuk memiliki nilai positif dalam dirinya. Akan tetapi ketika kesalahan itu berulang ya Bu Eni ya, ketika kesalahan itu berulang, dan itu pun saya alami. Di lab anak sudah diobong tidak boleh bawa makanan, tetapi dibawa juga makanannya. Kalau saya menemukan masalahnya dengan orang yang berbeda lagi gitu. Mungkin kalau ini anak yang sama, kalau menurut saya ya Bu Eni, ya segitiga restitusi ini akan kita terapkan kembali ke anak itu untuk mengingatkan kembali anak kita. Keyakinan yang mana yang dia langgar lagi. Lalu mungkin kita bisa menerapkan konsekuensi gitu. Tapi konsekuensi itu atas kesepakatan kita bersama. Misalnya sudah 10 kali misal
berarti nggak bisa lagi. Jadi untuk nilai karakter yang bisa ditumbuhkan itu adalah dengan yang penting ada hukumannya ini, karena di sini kalau bisa meniadakan hukuman gitu. Jadi kalau dari saya sendiri bahwa jika bagaimana kesalahan itu berulang, ya segitiga responsif itu kita terapkan ulang lagi gitu sampai anak itu menyadari. Kenapa? Nilai motivasi intrinsik tadi itu Ibu ini ya, kalau kan motivasi yang ada di dalam dirinya anak, kalau sadar akan kesalahannya itu dan dia menemukan solusi dari dirinya juga, maka itu akan bertahan lama, itu pastinya. Tapi kalau kita yang memaksa, maka itu akan tumbuh sebesar. Mungkin segitu Ibu ini penjelasan dari saya. Kesadaran kepada anak didik kita seperti itu ya. Jadi lebih kurangnya melakukan restitusi itu adalah dengan paling tidak mengajak anak itu rembukan atau rapat atau sharing gitu ya, untuk menemukan jati dirinya sebenarnya dan kemana arah positifnya ke depan. Betul ya, begitu ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Betul sekali Bu Eni, bahwa restitusi itu pada intinya kita membimbing atau menuntun anak menemu nilai-nilai baik dalam dirinya. Karena kita tahu fitrah manusia itu terlahir suci, bersih, dan kita lingkungan itulah yang menyebabkan anak itu buruk kita. Jadi restitusi ini akan mengantar kita hal demikian. Ya, mungkin Bapak Ibu demikian pemaparan saya siang ini, lebih kurang banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas